سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa sama-sama di rumahnya, yaitu di Masjid Al-Falah, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, untuk mengkaji petunjuk agamanya. Semoga dengan kajian-kajian seperti ini iman dan takwa kita semakin meningkat dan kita bisa mengakhiri hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian sunnah dari kitab Bulughul Maram. Pada hari ini kita mulai dengan hadis nomor 1550. Tapi ini nomor aplikasi. Kalau nomor di kitab berbeda lagi. Yaitu wa ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wa huwa 'inda Tirmidzi illa annahu lam yusammi as-sahabi, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas, orang beriman yang membaur dengan manusia, membaur dengan banyak orang. Wa yasbir ala adahum, dan sabar terhadap gangguan-gangguan mereka. Khairum min alladzi la yukhalitun nas, lebih baik daripada orang yang tidak mau membaur kepada orang. Wala yasbir ala adahum, dan tidak sabar pada gangguan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan, dan dalam riwayat Tirmidzi illa annahu lam yusammi as-sahabi. Jadi dalam riwayat Tirmidzi ada hadis yang serupa tapi tanpa menyebut nama sahabat yang meriwayatkan. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita, yaitu bahwa orang beriman yang mau bergaul dengan masyarakat itu lebih baik daripada orang yang beriman tapi tidak mau bergaul dengan masyarakat. Dan di samping bergaul, wa yasbir ala adahum, sabar terhadap gangguan mereka. Ini sebagai satu isyarat bahwa pada masyarakat itu selalu ada risiko bahwa kita diganggu. Kenapa? Karena masyarakat itu bermacam-macam. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya tidak baik,
ya. Jadi sangat beragam. Nah, ketika bergaul dengan masyarakat, kadang-kadang kita mendapat kenalan-kenalan di kampung kita. Kenalan orang yang suka ngomel, yang suka mencela, yang dari mulutnya biasa keluar omongan-omongan yang kotor. Dan juga ketemu dengan orang-orang yang baik, ya, yang akhlaknya bagus, rajin beribadah, rajin sedekah, dan lain sebagainya. Itu adalah risiko pergaulan. Dan kita ini punya tugas. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang akhlaknya tidak baik, maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mengingatkan, ya, supaya dia menjaga, berpegang pada akhlak yang baik. Apalagi Rasulullah SAW dalam satu hadis menyatakan bahwa termasuk suatu yang banyak memasukkan orang ke surga adalah akhlak yang baik. Jadi kalau kita punya akhlak yang baik tersebut insya Allah akan menjadi salah satu sebab utama kita dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau akhlak kita tidak baik, maka sebaliknya kita terancam untuk masuk ke neraka. Kalau kenapa? Walaupun muslim. Iya. Jadi orang muslim yang akhlaknya tidak baik, dia sangat riskan. Kan orang Islam juga ada yang sebelum ke surga mampir ke neraka dulu, ya. Kita janganlah, ya, jangan seperti orang yang ngomong yang penting masuk surga, biar masuk neraka duluan ya gak apa-apa, ya. Naudzubillah min dzalik. Itu ada prinsipnya Yahudi. Kalau Yahudi mengatakan lantamasanan naru illa ayyaman mahdudah. Orang Yahudi dengan sombongnya mengatakan kami kalaupun masuk neraka ya cuma sebentar aja, beberapa hari. Mereka lupa bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia, ya. Itu sikap sombongnya orang-orang Yahudi. Jadi karena di masyarakat itu ada risiko gangguan dari masyarakat, maka kita juga harus menyiapkan mentalitas kita. Jangan mudah tergoda, jangan mudah emosi, supaya kita sabar, ya. Dan pada akhirnya kita bisa menasihati mereka supaya berubah akhlaknya. Di surat Al-Furqan Allah menyebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri, tidak congkak, ya, tidak menyombongkan diri. Dan apabila ada orang jahil yang mengganggunya, memprovokasi supaya emosinya bangkit, apa yang dilakukan? Qalu salama. Dia merespon
dengan ucapan-ucapan yang menyebabkan kedamaian. Ya, jadi bukannya malah seperti orang jahil lain, kalau dicela naik pitam, akhirnya berantem. Ya, orang yang beriman tidak demikian. Kalau dicaci maki, merespon dengan kata-kata yang membawa pada kedamaian. Ya, oleh karena itu orang yang beriman yang baik adalah orang yang mau bergaul dan sabar terhadap gangguan orang-orang. Hadis ini hadis hasan. Hadis hasan itu artinya tidak sampai ke tingkat sahih, tapi dia juga tidak dhaif. Ya, jadi kira-kira ya tengah-tengah. Mungkin dalam sanadnya ada seorang rawi yang hafalannya agak lemah, kadang-kadang tersalah. Ya, itu suatu contoh. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang sama, hanya saja tidak menyebutkan nama sahabat yang mendengar hadis tersebut dari Nabi, namanya siapa. Nah, kalau nama sahabat tidak disebut, ini juga tidak selalu dianggap dhaif. Ya, misalnya ada seorang yang cerita bahwa saya suatu hari melihat Rasulullah SAW berbekam di Baqi gitu ya. Padahal itu ada bulan Ramadan. Nah, sahabat itu nggak disebut namanya, tapi tabi'i yang meriwayatkan itu bisa dipercaya dan dia tahu bahwa orang itu adalah sahabat. Isinya bahwa Nabi berbekam di bulan Ramadan. Artinya orang yang sedang berpuasa itu boleh berbekam, dan bekam itu tidak membatalkan puasa. Jadi kadang-kadang ada kasus semacam itu, sehingga tidak disebutkan nama sahabat itu tidak selalu menjadi masalah. Kemudian hadis berikutnya 1551, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama ahsanta khalqi fa hasin khuluqi. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban. Yang artinya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW membaca doa, yaitu Allahumma kama ahsanta khalqi, ya Allah, sebagaimana Engkau jadikan rupaku bagus, fahasin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Ya, ini doa kalau kita bercermin. Jadi ketika kita bercermin itu disunahkan untuk membaca doa ini. Bagaimana kalau yang bercermin itu rupanya buruk? Ya, sebenarnya manusia itu apakah cakep atau buruk rupa? Sebenarnya manusia itu tetap cakep. Gak percaya, coba masuk kebun binatang dan
foto ya dengan orang hutan, pasti manusia nggak pernah kalah. Nah, jadi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia itu dengan ciptaan yang paling baik, ya. Apa? Sebaik-baiknya ciptaan. Ya, sebaik-baik ciptaan. Ya, nggak ada yang lebih istimewa daripada manusia. Saya dulu waktu remaja hobi melukis ya. Kadang-kadang coba gimana ya kalau hidungnya agak naik ke atas. Gimana kalau matanya agak ke bawah, hasilnya jelek. Jadi kita diciptakan oleh Allah seperti ini itu merupakan sebaik-baik ciptaan, dan kita nggak mungkin membuat lebih baik daripada yang sudah ada, nggak mungkin, kecuali itu wayang ya. Kalau orang Jawa kenal wayang ya, wayang kulit. Saya nggak tahu yang namanya wayang kulit itu tangannya panjang sampai tanah. Nah, anehnya pantas juga. Tapi kembali kepada manusia tadi, bahwa manusia itu sebaik-baik ciptaan. Mungkin ada yang pernah dengar cerita yang namanya Nyi Roro Kidul itu cantik sekali. Ya, kita harus ingat bahwa kalaupun itu benar, itu adalah penjelmaan. Aslinya nggak begitu. Aslinya tuh setan itu macam-macam. Ada yang badannya seperti serangga, kepalanya manusia. Ada yang badannya seperti ular, kepalanya manusia. Ya, aslinya begitu. Jadi mereka menjadi manusia cantik atau cakep itu ketika menjelma. Memang mereka diberi kemampuan menjelma. Cuman yang namanya menjelma itu enggak terus menerus, hanya untuk waktu tertentu. Setelah itu kembali kepada asalnya. Ya. Tapi kalau manusia itu memang ya aslinya seperti ini, nggak pernah berubah. Nah, itu alhamdulillah Allah menciptakan kita sebaik-baik ciptaan. Oleh karena itu dalam doa tadi, Allahumma kama ahsanta khalqi, Allahumma kama ahsanta khalqi, ya Allah sebagaimana Engkau telah jadikan ciptaanku ini bagus ya, hasan hasin khuluqi, maka baguskanlah akhlakku. Karena postur kita, body kita, wajah kita bagus, kalau akhlaknya nggak bagus, percuma. Ya, masyarakat membenci kita. Sebaliknya kalau kita biasa-biasa saja, tapi akhlak kita bagus, orang mencintai kita. Ya, jadi yang sangat penting adalah fahasin khuluqi, perbaikilah akhlakku. Ya, ini kemudian kita memasuki bab baru, yaitu bab zikir dan doa. Hadis 1552. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatat. Akhrajahu
Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan, yang artinya dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, ana ma'abdi ma dzakarani, aku bersama hambaku ma dzakarani, selama dia mengingatku. Wa taharrakat bi syafata, dan syafata kedua bibirnya bergerak-gerak untuk mengingatku. Jadi zikir yang sempurna itu adalah zikir dengan hati, dengan bacaan, dan mulut kita kumat kamit untuk membaca zikir tadi. Ya, jadi bukan mulutnya diam saja, bukan begitu. Di dalam hati. Di dalam hati boleh ya, tapi zikir yang sempurna adalah dengan lisannya juga ikut. Tapi kalau lisan ikut sedangkan hatinya enggak mengikuti, ini juga enggak benar. Kayak siapa? Bintang film Umar Syarif, kemana-mana bawa tasbih, bermaksiat juga pakai tasbih. Nantinya mulutnya bertasbih tapi hatinya entah kemana. Ya, jadi bacaan, hati, lisan, tundanya semua aktif ya untuk berzikir. Dan ini yang kita lihat contoh ataupun anjuran-anjuran Rasulullah SAW dalam berbagai hadis, yaitu berzikir dengan lisan. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, sedangkan Imam Bukhari dzakarahu ta'liqan. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini sebagai ta'liq. Ta'liq itu catatan bawahnya, catatan not. Jadi Imam Bukhari itu punya himpunan hadis-hadis sahih. Nah, ada juga hadis-hadis yang ditulis di bawah, tidak kelompokkan ke hadis-hadis yang utama tadi. Akan tapi semua ulama hadis sepakat bahwa meskipun hadis disebut oleh Imam Bukhari dalam catatan not, Imam Bukhari selalu membawakan hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak pernah Imam Bukhari yang memberikan catatan not dengan hadis yang lemah. Hadis ini menganjurkan agar kita selalu mengingat Allah. Apalagi kalau kita membaca surat An-Nas, membaca tafsirnya, di sana ada ayat min syarril waswasil khannas. Khannas itu apa? Khannas itu di dalam beberapa tafsir diartikan, ada riwayat dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa setan itu ada di hati kita, dan setiap kali kita berzikir maka dia mundur. Tapi begitu kita lengah, maka dia menancapkan belalainya.
artinya dia punya kemampuan untuk menggoda kita ketika kita lengah, tidak ingat Allah. Oleh karena itu, min syarril waswasil khannas. Khannas itu kalau dalam bahasa Arab adalah merupakan sifat daripada binatang kura-kura penyu, ya. Kalau kita lihat yang namanya kura-kura itu kepalanya sembunyi di dalam tempurung. Nanti dia keluarkan kepala itu sedikit-sedikit, melihat sekelilingnya aman atau tidak. Kalau aman, baru dia jalan. Begitu ketemu harimau, kepalanya langsung ditarik lagi, dan dia kemudian ngintip lagi, musuhnya masih ada atau enggak. Nah, ini ada sifat khannas, ya, mencari-cari kesempatan. Setan itu juga begitu di dalam hati manusia, karena setan itu berjalan mengikuti peredaran darah manusia. Ya, cuma dia tidak selalu bisa menggoda dan membelokkan manusia. Selama manusia berpikir kepada Allah, setan tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi manusia. Jadi hadis tadi memotivasi kita agar selalu berpikir kepada Allah, agar Allah juga selalu bersama kita. Hadis 1553, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah, akhraja ibnu abi syaibah wa tabrani wa bi isnadin hasanin. Yang artinya dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, ma amila ibnu adam amalan, ya, anak Adam atau manusia tidak melakukan amalan anjalahu min adzabillah, yang lebih bisa menyelamatkan dia dari azab Allah, min dzikrillah, daripada zikir, mengingat Allah. Jadi mengingat Allah ini adalah amalan yang paling efektif untuk menyelamatkan kita dari azab Allah. Bapak-bapak ingat waktu peristiwa tsunami? Ada yang dari Aceh nggak? Nggak ada ya? Dari Gayo. Ya, jauh. Yang dari Banda Aceh. Jadi saya alhamdulillah setelah terjadi tsunami 1 bulan kemudian saya ke Aceh dan tinggal di sana selama 1 bulan untuk mengkoordinir tenaga medis, ya, dan ditugaskan ke berbagai tempat penampungan, ya, dengan sponsor yaitu Saudi Arabia. Jadi saya dengar ceritanya ketika terjadi tsunami itu orang pada masuk Masjid Baitur Rahman, ya, masjid utama kota Banda Aceh. Dan di dalam masjid itu
mereka bertakbir semua. Sampai Cina-Cina kafir itu ikut mengungsi masuk ke dalam masjid dan ikut takbir. Dan subhanallah, jadi kan Masjid Baitur Rahman itu ya ibaratnya kayak masjid kita ini ya. Di sana bagian depannya pintu gerbang, tapi di sana masih ada halaman yang luas. Itu subhanallah, yang namanya air tsunami itu di sebelah sana-sananya tinggi. Begitu sampai ke halaman Masjid Baitur Rahman itu langsung turun ya. Jadi apa itu air yang menjulang tinggi di sananya itu tidak sampai masuk ke dalam Masjid Baitur Rahman. Ya. Jadi ini salah satu bukti. Selamat semua yang ada di situ. Alhamdulillah. Masjidnya juga selamat, masih utuh, enggak kekurangan apa-apa. Bahkan juga ada satu masjid lagi di Pantai Ulele, ya. Itu yang juga selamat. Masjid yang selamat banyak sekali. Bahkan dengan apa itu gempa bumi yang dahsyat baru-baru ini, ada yang dari Sumatera Barat. Ada. Ya. Banten juga begitu, Pak. Yang di selatan itu ada masjid yang tidak. Ya, jadi Allah banyak memberikan tanda-tanda kebesarannya, di mana masjid-masjid yang termasuk masjid sederhana yang bangunannya itu bangunan seadanya, nggak kayak masjid kita ini ya. Masjid kita ini masya Allah kokoh ya. Ini masjid-masjid yang dari bambu, dari apa itu geribik, itu bisa aman di saat yang lain-lain digulung oleh lahar dingin. Ya, begitulah. Ya, mungkin ini salah satu sebabnya seperti disebutkan dalam hadis ini. Ketika orang berzikir kepada Allah, maka bisa menyelamatkan dirinya dan juga orang di sekitarnya. Ya, sehingga kita harus membiasakan termasuk doa-doa ya, termasuk doa misalnya Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Saya baca doa ini dalam keterangannya bahwa doa ini ketika kita baca lalu terjadi gempa yang dahsyat, insya Allah kita termasuk orang yang diselamatkan. Ya. Di Sumatera Barat juga ya, dalam kasus gempa yang dahsyat kemarin ini, ada seorang ustadz, ada 2 putranya penghafal Al-Quran, masya Allah. Rumah itu selamat, yang lain habis diterjang oleh lahar dingin, rumah itu selamat. Termasuk juga tahun lalu di Cianjur ada rumah sederhana, tapi itu tempat anak-anak belajar membaca Al-Quran. Rumah sederhana, bukan rumah yang kokoh. Ya, ketika terjadi gempa bumi, rumah itu utuh, bahkan air itu nggak masuk ke dalam rumah. Di saat yang lain ya, hancur, diterjang oleh air. Nah, ini juga
salah satu bukti manfaat daripada zikir kepada Allah. Maaf, ininya isyanya berapa menit lagi? Berapa? 5. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kepercayaan yang menganut agama Yahudi itu seberapa beda dengan umat-umat Nabi Musa? Apakah memang Yahudi yang sekarang ini jauh menyimpang atau memang itu kelanjutan dari para penganut umat Nabi Musa? Ya, kita harus membaca surat Al-Baqarah ayat 61. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sebutan orang beriman ini kalau dikaitkan dengan Yahudi, Kristen dan sebagainya, yang dimaksudkan adalah orang Islam. Ya, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang Islam, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Kristen, wassabiin, dan orang-orang Arab yang tidak ikut menjadi musyrik tapi tetap berpegang pada ajaran Ibrahim Ismail. Ya. Man amana billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka untuk mereka pahalanya sudah disediakan di sisi Tuhannya, yaitu surga. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka itu, kalau ada kata-kata la khaufun, itu mengenai masa yang akan datang. Nah, mereka di masa akan datang nggak perlu takut karena tidak akan masuk neraka. Walahum yahzanun. Kalau ada kata-kata yahzanun, berduka, itu maksudnya masa lalu. Mereka juga tidak akan duka dengan masa lalunya, ya, karena masa lalunya dihabiskan untuk menjadi kafir atau menjadi manusia durhaka. Ayat ini menunjukkan, ya, bahwa sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang Yahudi, Kristen, Sabiin sebelum Nabi diutus dan mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, baik Yahudi, baik Kristen ataupun Sabiin, mereka dijamin masuk surga. Jadi pada masa itu yang beriman ada, yang kafir juga ada. Ya, jadi cuman saya nggak tahu apa itu tahun pembuatan kitab suci mereka yang namanya Talmud. Talmud itulah kitab suci palsu yang isinya benar-benar, ya, ini kitab yang sangat rasis. Di dalamnya antara lain ada ayat yang mengatakan bahwa perumpamaan Yahudi dengan bangsa-bangsa lain itu seperti maaf ya, 1 menit lagi, seperti serigala dengan domba-domba. Jadi semua bangsa-bangsa selain Yahudi itu ibaratnya seperti domba, Yahudi sebagai serigalanya.
itu termaktub dalam kitab sucinya Yahudi yang namanya Talmud. Ya, Talmud. Dan Talmud itu pada zaman dahulu nggak ada. Ya, demikian semoga bermanfaat dan kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.